Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua jamaah umroh, bapak ibu sehat walafiat. Karena sehebat apapun niat kita, kalau tidak sehat, tidak terwujud ibadah. Maka dengan nikmat sehat, yang sakit-sakit mudah-mudahan segera pulih insyaallah. Untuk niat yang baik ini, semoga kita sehat, semuanya lancar, dimudahkan ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tidak diterima kalau tidak diiringi selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad kalau tidak sayang kepada anak-anak dan memuliakan para alim ulama dan orang tua. Anak-anak semua kita sayangi. Adapun ulama-ulama kita hadir bersama kita dari yang paling ujung, paling jauh. Ini dari Ambon, Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan Habib Rifqi panjang umur, ilmunya berkah buat kita. Di samping Habib Rifqi itu lebih jauh lagi dari Tual K, dari kepulauan K, Bang Omar K. Yang paling kiri, paling ujung itu Ustadz Hasbi, Sulawesi. Yang pura-pura ngetik itu Ustadz Iqbal dari Medan. Di sampingnya Ustadz Ican. Lalu kemudian Ustadz Reza dari Aceh. Kemudian ini Ustadz Zainuddin yang belum ketemu dengan Hayati. Ustadz Hatta dari Kalimantan. Jadi semua ini senior-senior saya di Al-Azhar Mesir. Mereka pulang, punya travel, lalu kita buat program Umroh Akbar yang tidak saya sebutkan, mohon maaf. Dan hari ini kita ketemu, walaupun sudah di medan dakwah masing-masing, tapi setiap 6 bulan sekali ketemu, bulan Oktober dan nanti bulan Februari. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, kita bisa ketemu setiap 6 bulan sekali insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah pagi ini judulnya Out of the Box. Out artinya keluar, the box artinya kotak, keluar dari kotak.
Bapak yang selama ini berada dalam kota, rumah, warung kopi, kantor, rumah, warung kopi, kantor, rumah, warung kopi, kantor, mati. Jadi terjebak dalam kota. Rumah, warung kopi agak cerah sedikit, masuk kantor, laporan, progres, visi misi, program ke depan, atasan, ditekan oleh bank, ditekan oleh direktur, ditekan oleh program pemasaran, di jalan ditekan polisi, di rumah ditekan istri. Nah sekarang out of the box, keluar dari kota. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak di Madinah ini tidak ada tekanan. Kantor lupa, tapi istri video call tiap hari. Nah, begitu juga dengan ibu yang selama ini rumah, dapur, sumur, kasur, tidur. Sekarang out of the box, keluar dari kota. Selama ini Ustadz saya sibuk masak, menyiapkan masakan saya. Alhamdulillah sejak 4 hari di Madinah ini. Gimana Bu? Ngantri Pak Ustadz. Kita sedang keluar dari kota. Misalnya ini ada dapur. Di dapur ini kebetulan gasnya bocor. Gas yang bocor itu kalau kita hirup lama akhirnya kita mati. Kalau terjadi gas bocor di dapur, kita hirup terus gas ini nggak terasa, kita mati. Maka kita mesti keluar dari dapur ini sejenak untuk mengambil udara segar. Yang selama ini kami sudah sering di kebun Pak Ustadz. Kebun kelapa sudah sering. Pohon kayu di puncak sudah sering. Ini kita keluar dari pohon kelapa, sekarang pindah ke pohon kurma. Masih 11-12 sama sawit. Beda-beda tipis, sepupu dua pupu lah. Nah, kita sedang keluar dari rutinitas kita sehari-hari. Saya di mana-mana saya yang marahin orang. Dalam ceramah Ustadz Somad ini suaranya lantang marah-marah. Jangan minum khamar, jangan riba, jangan zina, jangan buat maksiat. Tapi di Madinah saya yang kena marah. Kemarin di pelataran Masjid Nabawi ada jamaah bawa anaknya suruh cium tangan Ustadz, habis itu minta bacakan doa kepalanya. Tolong hembuskan kepala anak saya Pak Ustadz. Cium tangan, hembuskan kepala, datang orang. Syirik, nggak boleh. Jadi lama saya merenung. Selama ini saya marah-marahin orang, ini saya kena marah sekarang. Belum pernah, udah lama, lupa saya saking lamanya, nggak pernah kena marah. Mungkin ada di antara bapak yang polisi. Di kampungnya bukan main dengan baju seragamnya, dengan pistolnya. Tapi begitu sampai di tanah suci ini, pakai jubah, pakai koko, pakai peci, sampai di Masjid Nabawi berzikir, kena usir polisi. Kita sedang keluar, out of the box, keluar dari kotak kita, dan sekarang kita di kotak yang baru. Dan biasanya kita selalu untuk menghindari stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Proses tangga awalnya stres. Habis dari stres, depresi. Habis dari depresi, anxiety. Habis itu mencari tempat tinggi. Terjun ke bawah, mau mati. Maka kita keluar sejenak, mencari oksigen, mendapatkan nafas baru. Dan Alhamdulillah selama 3 hari, 4 hari di Madinah ini, kelihatannya segar-segar semua. Utang lupa. Nanti pulang ke rumah ingat lagi. Nah, sengaja saya pancing-pancing dikit untuk melihat apakah Bapak Ibu hilang masalahnya. Dari ketawanya kelihatannya hilang masalah. Dari mana Ustaz tahu? Ketawanya lepas. Kalau orang ada masalah dia tak bisa lepas. Cuman pendek aja. Nah, dia nggak bisa lepas. Kalau ditengok ini dari ini lepas semua, Alhamdulillah. Yang selama ini payah bangun subuh. Saya Pak Ustadz selama menikah sama suami saya ini Pak Ustadz, suami ini payah bangun subuh. Sampai di Masjid Nabawi, Alhamdulillah. Sedikit. Yang selama ini setelah azan subuh baru bangun. Sekarang Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin baru sampai jam 3 sudah bangun.
Kok cepat sekali? Salah setel jam. Jam 3 sudah bangun, pergi ke Masjid Nabawi, sholat sunat tahiyatul masjid. Selama ini jangankan sholat sunat, sholat wajib aja payah. Sekarang Masya Allah Pak Ustadz, masuk masjid tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat mutlak. Pas ditanya, kok banyak kali sholat? Ya malu, nggak enak, masa kanan sholat, kiri sholat, kita nggak sholat. Hanya sholat. Mungkin berawal dari rasa malu, sungkan, nggak enak hati, lama-lama jadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Selama ini mungkin orangnya sombong, angkuh. Alhamdulillah selama di sini ramah, kemana-mana ngajak kawan. Kenapa ngajak? Soalnya kalau nyasar sendirian nggak enak. Nah, jadi ada kawan nyasar. Bro, jangan lupa ya, nanti kita berangkat sama. Oke. Ramah. Selama ini kalau di kampung sendiri sombong, angkuh. Semua tahu, semua orang kenal, semua bisa. Nah, di sini walaupun banyak uang, mau beli gimana? Nah, tapi kalau berdua kan agak berani sedikit. Nah, dua orang yang penakut ketemu, ya takut kuadrat. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini selama kita berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian selama di Madinah ini, mungkin ibu bapak jarang-jarang sholat jenazah. Tapi selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, subuh sholat jenazah, zuhur sholat jenazah, asar sholat jenazah, maghrib sholat jenazah, isya sholat jenazah. Cuman yang bingung niatnya. Karena yang tahu cuman ujungnya aja. Alhamdulillah. Tanya kawan, berapa jenazahnya? Gak tahu. Tanya kawan sebelah, berapa jenazahnya? Ikut aja lah. Assalatu ala al-amwati yarhamkumullah. Kalau al-mayit satu, kalau dua mayitan, kalau tiga amwat, banyak. Saya nggak tahu niatnya Pak Ustadz. Saya sholat ngikut niat imam. Nah, ikut niat imam. Yang selama ini nggak pernah ba'diyah, seumur umur nggak pernah ba'diyah. Sampai di masjid ba'diyah. Saking rajinnya ba'diyah, asar pun ba'diyah, subuh pun ba'diyah. Asar sama subuh nggak ada ba'diyahnya. Jadi yang selama ini asar sama subuh ba'diyah, kalau ditanya kawan, tadi kata Ustadz Somad subuh sama asar nggak ada ba'diyah, kau sholat apa? Sholat hajat. Hajat apa? Hajat dekat pilkada. Jadi memang kita betul-betul keluar dari kota ini, kita fresh. Mudah-mudahan kita betul-betul fresh zahir dan batin, insyaallah. Itu laptop, komputer, kalau dipakai lama-lama mesti ditekan fresh. Kalau tidak dia error. Kalau sudah refresh, kalau sudah error lama-lama hang, hancur. Begitu juga dengan kita. Kalau perjalanan panjang, mesti berhenti sejenak, isi bensin, minum-minum, ngopi-ngopi, mungkin ngantuk, wudhu, sholat, supaya lanjut terus. Begitu juga dengan kita. Ibu sibuk dengan kegiatan, bapak sibuk dengan kegiatan, ustadz-ustadz kita pun sibuk dengan kegiatan, maka sekarang kita fresh sejenak. Ini kalau tidak ada umroh ini kami nggak ketemu ini. Mungkin ustadz ketemu, tapi saya nggak ketemu karena saya nggak ada dalam grup. Akhirnya sekarang kita ketemu, melepas rindu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bersama kita di kota Nabi, kota Madinah, bersama pula dengan Nabi nanti di surga Jannatul Firdaus. Orang selalu inginnya sesuatu yang luar biasa. Kumpul-kumpul di rumah biasa, kumpul di kebun korma di Masjid Nabawi luar biasa, kumpul-kumpul sama kawan-kawan biasa. Tapi kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik yang istiqomah, yang banyak duit tapi duitnya dipakai untuk ibadah, ini luar biasa. Bulan madu ke Bali biasa, bulan madu ke gunung biasa. Tapi ada orang mau bulan madunya ke awan biru. Bulan madu di awan biru.
Yang tahu lagunya berarti udah tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menduga kita akan jumpa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ini kesempatan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu. Selama ini ketika di tanah air di kampung, beli kangkung 2 ikat ngobrolnya 2 jam. Anak si anu, laki si anu, bini si anu. Tapi selama di kota Madinah ini nggak ada ngomongin aib orang, nggak ada yang menceritakan, semuanya bertasbih. Ada yang tasbih kayu 100, ada yang pakai tasbih digital. Digital. Masya Allah, begitu udah sampai 100, lanjut lagi udah sampai 1000, dipoto. Langsung diupload. Alhamdulillah pagi ini sudah 1000. Kamu berapa guys? Nah, maka ini insya Allah semua yang kita lakukan ini berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Membiasakan diri untuk yang baik-baik. Yang selama ini nggak pernah penting sama jilbabnya. Di rumah pakai daster yang lubangnya 15. Pakai jilbab pun kadang rambut nampak. Tapi begitu sampai di sini, masya Allah, tabarakallah, lengkap semua. Biji mata pun tak nampak, pakai kacamata hitam, pakai masker. Nah, ini semua. Saya selama di Indonesia, saya pergi ke sana, ceramah ke Tual, ceramah ke Makassar, ceramah ke Sulawesi, ceramah ke Aceh. Nah, sampai di sini, saya tengoklah anak saya numpah-numpahkan air di depannya. Apa yang kau mainkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah besok kita akan menuju Makkah Al-Mukarramah. Satu sisi ada kebahagiaan. Kenapa kita bahagia? Karena kita akan menuju Baitullah. Tapi ada kesedihan. Kenapa sedih? Kita akan meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Ketika bercampur antara bahagia dengan sedih, sama ketika bercampur antara udara panas dengan dingin. Di luar masjid panas, masuk ke dalam masjid dingin. Begitu ketemu antara panas dengan dingin, meriang. Begitulah perasaan kita, meriang. Dalam hati senang, mau ketemu dengan Ka'bah, mau tawaf. Tapi kita meninggalkan Madinah, meninggalkan makam Rasulullah, maka campur haru biru. Mungkin besok ziarah kita yang terakhir. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Melihat kubah hijau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kalau selama ini melihat kubah hijau, hari ini melihat yang baju hijau pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita besok pakai kain ihram, lepaskan semua pakaian kebesaran. Selama ini ibu pakai pakaian kebesaran karena memang ukurannya XL. Besok dilepaskan semua. Selama ini ibu pakai baju terbuat dari kain sutra, tinggalkan semua. Selama ini bapak dengan pakaian seragamnya, tinggalkan semua. Besok yang kita pakai adalah pakaian kematian. Yang kita pakai besok adalah pakaian mayat. Maka kain ihram bapak itu nanti setelah selesai ihram, selesai umrah, selesai tahallul, jangan ditinggalkan, bawa pulang, cuci baik-baik, bersih-bersih untuk persiapan mati. Ibu gulung kain itu, letakkan di kamar, kasih plastik buat kain jenazah bapak. Kalau dia macam-macam, lama mancing nggak pulang, tunjukkan. Ini bang. Siap bu? Hati-hati pak. Banyak yang menyiapkan baju hari raya, banyak yang menyiapkan baju untuk pergi umroh, banyak yang menyiapkan baju untuk pergi undangan, banyak yang menyiapkan baju untuk nanti duduk di pelaminan. Berapa banyak yang sudah menyiapkan bajunya, orangnya belum ada. Tapi tidak banyak yang menyiapkan baju kematian. Besok kita pakai pakaian kematian yang kita pakai, bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat-pejabat yang kuat-kuat ada orangnya. Nah, setelah itu kita pun mengucapkan panggilan
labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah. Lalu selama di jalan itu terasa 5 jam, 6 jam, 7 jam, maka selama di jalan kita perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kalau yang pembimbingnya dari Jawa Barat. Kalau yang dari Medan, labbaik Allahumma labbaik. Kalau dari Ambon agak lembut dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tertidur saat pakai ihram, ya tidur aja. Tidur tidak membatalkan ihram. Saya Pak Ustadz jangankan sedang ihram, beberapa hari ini sholat subuh pun tertidur. Batal sholatnya. Ulang balik. I'adah namanya. Nah, setelah kita sampai di Makkah Al-Mukarramah, kita siap-siap makan. Habis itu kita pun akan turun melaksanakan tawaf. Inilah ibadah yang hanya bisa dilakukan 3 makhluk. Yang pertama yang berkeliling adalah planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars mengelilingi matahari. Mereka juga bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan kelilingnya sama macam kita mengelilingi Ka'bah. Yang kedua yang berkeliling adalah malaikat. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga adalah kita. Inilah ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di Aceh, tidak bisa dilaksanakan di Papua, tidak bisa dilaksanakan di Makassar. Jadi kalau ada orang Sulawesi tawaf mengelilingi tiang listrik, bid'ah. Kalau ada orang di Jawa tawaf mengelilingi kuburan, haram. Maka kita hanya bisa melaksanakan di sini. Mudah-mudahan anak cucu kita, cucu cicit kita sampai hari kiamat, sampai ke Baitullah insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Saya Pak Ustadz nggak bisa ngelihat tulisan-tulisan putaran 1, putaran 2, putaran 3. Tutup. Kan bisa dengar suara pembimbing. Suara pembimbing pun nggak bisa saya dengar Pak Ustadz. Jauh betul dari depan. Baca doa sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya nggak bisa nyebut itu Pak Ustadz. Gigi saya sakit. Diam aja. Diam. Seandainya tawafnya diam, sa'inya diam, umrohnya sah atau tidak sah? Sah. Umroh apa namanya? Umroh diam. Dia ada sama sholat. Sholat kalau diam, sholatnya batal. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Mesti membaca al-fatihah. Tapi kalau tawafnya diam, sah. Sa'inya diam, sah. Justru malah kalau ngobrol bisa jadi tidak sah. Selama tawaf masih tetap. Kemarin harga ceret kuningnya berapa? Sekarang mahal kali itu tokonya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tawaf berhenti. Selesai itu kita sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Selesai itu minum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang berlimpah. Yang ketiga, jangan sampai ada sakit. Karena tidak ada gunanya ilmu banyak, duit banyak kalau sakit. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya belum hafal doanya Pak Ustadz. Gerak-gerakkan aja mulut. Mana orang tahu? Cukup antara kita. Oh, kita kan bohong Pak Ustadz. Enggak bohong. Tapi saya enggak hafal. Ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah sehat adanku, panjangkan umurku. Jangan sampai lunaskan semua hutang-hutangku. Berikanlah mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada utang piutang dilunaskan Allah SWT. Banyak juga yang berutang. Nah, lalu selesai itu kita pun sa'i.
Naik ke atas bukit Safa, turun dari bukit Safa antara dua tiang hijau, lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Saya nggak bisa lari-lari Pak Ustadz. Nggak usah lari, jangan dipaksakan, nanti terkilir jadi beban. Jalan santai aja biasa. Setelah itu kita pun jalan terus. Subhanallah walham, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pas mau naik menanjak, innas safa wal marwata min syairillah. Saya nggak hafal Pak Ustadz, ikuti apa kata pembimbing. Innas safa wal marwata. Apa kata pembimbing, kita tinggal ikut. Ini kadang lain kata pembimbing, lain kata dia. Innas safa wal marwata warwata. Makanya kalau nggak jelas nggak usah diikut. Baca doa sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke atas bukit Marwah, angkat tangan, minta apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan pergi suami istri, istrinya tinggal aminkan aja. Amin. 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 Nah, tapi tahu juga isi doa itu. Jangan sampai amin amin aja nanti kejadian baru nangis. Nah, lalu kemudian turun lagi, naik lagi ke atas bukit Safa Marwah, naik lagi Safa Marwah. Marwah artinya punya kehormatan, punya kemuliaan. Bermarwah, orang yang punya kehormatan dan kemuliaan. Safa artinya tempat duduk. Safa artinya suci, bersih, tulus, murni. Kita tidak akan mendapatkan marwah kalau kita tidak berawal dari Safa. Makanya ada orang ngasih nama anak nomor 1 siapa? Safa. Nomor 2 Marwah. Nomor 3 Hajar Aswad. Kebetulan agak hitam manis kan. Nah, lalu kemudian berawal dari Safa. Tidak sah salat kalau tidak wudu. Tidak sah tawaf kalau tidak wudu. Batal wudunya, batal tawafnya. Itu semua berawal dari Safa. Tidak sah umrah kalau tidak dari uang yang halal yang bersih. Maka ketika selesai dari Safa, mendapatkan Marwah. Habis itu tahallul, gundul, potong rambut, semua bersih. Sebagaimana kita melihat bayi. Bayi-bayi yang tidak berdosa kita tidak marah. Buktinya mana? Ini, bayi ini main-main kurma terus. Kita tidak marah. Kenapa? Karena dia bayi. Ditumpahkannya kurma, ditumpahkannya air. Kita tidak marah. Dia kita tidak marah. Jangan main. Malu kita, ini sedang live nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan keluar daripada umroh ini kita seperti bayi yang keluar dari rahim ibu kita. Bagaimana ibu melihat bayi, semuanya tersenyum. Bagaimana ketika bayi baru lahir, semuanya ketawa menyambut, senang. Jadi ketika kita pulang, kita nanti sebagai bayi-bayi, dosa-dosa kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa bapak, dosa maksiat bapak semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa kepada istri. Dosa kepada istri tidak bisa menangis di pintu Ka'bah. Ampunkan dosaku kepada istriku ya Allah, nggak bisa. Mesti minta maaf kepada ibu. Ibu siap memaafkan? Dari bunyinya nggak siap, Pak. Dosa ibu semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa ibu kepada bapak. Itulah kenapa kita selalu sebelum berangkat itu ada kenduri selamatan, mengundang tamu, jiran, tetangga, kawan. Saya Pak Ustadz seumur-umur hidup nggak pernah minta maaf. Nanti malam minta maaf. Nggak mesti malam Pak Ustadz, siang pun boleh minta maaf. Semuanya minta maaf. Aku minta maaf Pak, semua gajimu sudah kuhabiskan. Kata suaminya, memang untuk mulai itu, untuk apa lagi? Aku pun nggak perlu banyak-banyak, cukup aja uang parkir sudah. Betul kan Pak? Betul kata mereka. Dari bunyinya nampak betul suara orang yang tertekan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita pun pulang ke tanah air, membawa kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik-baik ini, kebiasaan bangun malam, kebiasaan awal ke masjid, kebiasaan menutup aurat, kebiasaan bersolawat berzikir, kebiasaan bersilaturahim, kebiasaan gak bisa jalan sendiri, jalan rame-rame berjamaah, kebiasaan mendengarkan nasihat, kebiasaan merendahkan hati, gak angkuh, gak sombong, gak perlu dilayani, kebiasaan rela walaupun pejabat orang kaya tetap ngantri. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kita bawa pulang, kita istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan. Pertama dari Travel GSN, Grand Safa Nauli, Medan, Sumatera Utara. Apa hukum melaksanakan umroh dengan uang pinjaman? Misalnya anak saya akikahnya besok, tapi gaji saya baru turun awal Januari 2025. Lalu saya pinjam ke Bapak, Pak Haji, saya pinjam 2,5 juta beli kurban kambing, saya mau akikah anak saya. Nanti 1 Januari saya bayar ya. Pak Haji ngasih nggak? Kenapa ragu? Boleh minjam untuk ibadah, boleh. Boleh minjam untuk ibadah. Tapi utang itu terbagi dua. Yang pertama yurja ada'uhu, yang kedua mala yurja ada'uhu. Yang pertama ada yang diharapkan pembayarannya. Pak Haji, ku pinjam 2,5 juta beli kambing, nanti padiku panen. Boleh. Nanti sawitku panen, boleh. Yang nggak boleh itu, Pak Haji, ku pinjam 2,5 juta beli kambing, adapun membayarnya kuserahkan pada Allah. Itu tak boleh. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua punya usaha, maka termasuk utang yang ada pembayarnya, dan bank yang dipakai adalah bank syariah. Maka akad transaksinya bukan riba. Syarat yang pertama bank syariah, syarat yang kedua ada yang diharapkan pembayarannya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang berangkat dengan minjam tidak pakai bunga dan ada yang diharapkan pembayarannya, jangan risau, jangan susah hati. Insya Allah umrohnya sah, umroh makbulah, mabrurah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari bunyi aminnya banyak juga yang minjam. Amalan apa yang harus saya lakukan di Madinah dan Makkah agar terhapus dosa-dosa saya Pak Ustadz? Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Hapus dosa. Yang kedua, sholat sunat taubat. Usolli sunata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Hapus dosa. Yang ketiga, tahajud. Sholat tahajud menghapuskan dosa. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah menghapuskan dosa. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang lama-lama dulu dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan puncaknya adalah al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menghapus segala dosa-dosa. Jadi umrah kita ini menghapus dosa-dosa kita, pulang kita dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa-dosa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, tetap minta maaf. Travel AIT, Azhar Islamic Tour. Mana Azhar Islamic Tour? Nggak ada yang datang kan? Dalam masalah badal haji, apakah yang membadalkan itu harus dari Indonesia atau bisa dibadalkan oleh orang yang ada di sini? Membadalkan haji, kalau dia dari Indonesia, maka dia sudah berniat membadalkan haji sejak pesawat melewati Lam-Lam. Labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Jadi umrohnya itu udah untuk fulan bin fulan. Sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, nunggu tanggal 8. Pas tanggal 8, labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan.
tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, sampai tahallul, sampai tawaf ifadah, sampai wada habis. Kalau dia dari, misalnya mahasiswa dari Mesir. Dari Mesir dia berangkat ke Saudi Arabia, maka waktu dia umroh pertama itu niatnya untuk diri dia. Lalu kemudian setelah sampai di tanah suci, baru dia dapat badal. Dapat dari badal dari jamaah. Lalu dia pergi umroh sekali lagi dari Tan'im, dari Ji'ranah, dari Hudaybiyah. Dari situ dia niat. Labbaik Allahumma an fulan bin fulan, tawaf, sa'i, tahallul. Habis itu tunggu tanggal 8, labbaik Allahumma hajja. Dia pakai haji tamattu. Begitu dulu yang kami lakukan, karena kami haji dari Mesir membadalkan haji, dari Maroko pun membadalkan haji. Itu beda bagi yang membadalkan dari Indonesia ataupun yang dari tinggal di Saudi Arabia ataupun yang datang dari Mesir dan Maroko. Jelas? Kalau tuan membeli talas, talas dibeli dari kawan. Jawaban kurang jelas karena jamaah belum sarapan. Sudah sarapan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Habibi Travel Sulteng, Sulawesi Tengah. Apakah berkah air zam-zam masih ada apabila dia tercampur air putih biasa? Tergantung kadar zam-zamnya berapa persen. Semakin besar kadar zam-zamnya, semakin besar barokahnya. Jadi kalau air zam-zam itu dibawanya pulang, dicampurnya, jangan ditipu orang di kampung. Kalau campur bilang ini zam-zamnya campuran. Pernah Ustadz dikasih orang minum air zam-zam campur? Pernah. Di mana? Di Sudan. Jadi orang di Sudan, tapi jangan diamalkan ini. Di Sudan, orang pulang, airnya nggak cukup dicampur, tapi dikasih taunya, Abdul Somad, ini ada air zam-zam, tapi udah saya campur. Dan waktu saya minum, saya yakin itu campurannya lebih banyak. Nah, jadi barokah air zam-zam itu tetap ada sesuai kadar berapa persen zam-zamnya. Nah, jadi kalau kita tidak dapat berkah zam-zam, dapat berkah bacaan Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tidak dapat berkah Quran, dapat berkah ulama. Tidak dapat berkah ulama, dapat berkah zuriat Nabi Habib. Jadi berkah tidak hanya ada pada air zam-zam, tapi ada pada berkah-berkah. Bariklah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku yang paling awal bangunnya. Nah, jadi siapa yang paling awal bangun, dia yang paling banyak dapat berkah. Berkah iktikaf dalam masjid. Nah, jadi berkah ini banyak sekali. Berkah, 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 berkah. Mengapa beda mazhab Saudi dengan Indonesia? Indonesia mazhabnya Syafi'i. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Kenapa Saudi Arabia ini beda mazhabnya? Ya karena ada 4 imam mazhab. Imam Malik, Maroko tempat saya kuliah, Maliki. Turki, Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Hanafi. Mesir 4 mazhab semua ada. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hambali ada. Maka kalau kuliah di Mesir, ambil fakultas syariah, suruh pilih mazhab apa? Biasanya anak Indonesia yang kuliah di Al-Azhar ngambil mazhab Syafi'i. Tapi ada kawan saya satu, pas milih, dipilihnya mazhab Hanafi. Saya tanya, kau pilih apa? Hanafi. Kenapa kau pilih Hanafi? Diktatnya tipis-tipis. Masih ada orangnya sekarang. Nggak boleh sebut nama. Dia dulu waktu kuliah, milih mazhab Hanafi. Ngapain lagi milih Syafi'i? Di pondok kan kita udah selesai mazhab Syafi'i gitu. Nah, itu ada orangnya. Kalau dia nonton ini pasti dia senyum sekarang. Nah, jadi masalah perbedaan mazhab ini tergantung guru-guru kita. Ustadz dulu waktu di Maroko, guru-gurunya mazhab Maliki. Guru-guru saya mazhab Maliki. Kasih contoh beda tipis mazhab Maliki Pak Ustadz. Mazhab Maliki kalau sholat, Fatihahnya nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunut subuhnya sebelum ruku, habis baca ayat langsung baca kunut. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut. Kalau mazhab Syafi'i,
setelah ruku, i'tidal. Kalau mazhab Hambali nggak ada kunut sama sekali. Makanya kita beberapa hari ini nggak ada kunut karena pakai mazhab Hambali. Nah, ini tentang perbedaan. Sejak kapan Saudi ini pakai mazhab Hambali? Sejak tahun 1924. 1924. Sebelum itu, sebelum 1924 itu pakai mazhab Syafi'i. Jadi terjadi perubahan politik 1924. Makanya ulama-ulama dulu yang berasal dari Makkah ini yang pulang itu semuanya pakai mazhab Syafi'i. Datang dari Makkah, belajar di Makkah, pulang ke Makassar. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu mazhabnya Syafi'i. Belajar di Makkah 30 tahun, pulang ke Banjar. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mazhab Syafi'i. Belajar di Makkah, pulang ke Aceh. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Mazhab Syafi'i. Kenapa yang dulu-dulu mazhab Syafi'i? Pengaruh politik. 1924 terjadi pergolakan politik, ganti rezim, ganti mazhab. Beda mazhab boleh Pak Ustadz? Boleh. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Apa boleh kita mengikuti mazhab mereka saat umroh? Selama beberapa hari ini Imam Masjid Nabawi itu mazhabnya Hambali. Dan kita ikut mazhab Hambali. Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Keempat-empatnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi selama 4 mazhab maka kita tetap boleh ikut. Yang tidak boleh itu main-main mazhab. Nah, itu yang nggak boleh. Tatabbu' rukhas namanya. Ngambil mudah-mudahnya, enteng-entengnya aja. Tapi kalau kita sholat, imamnya. Saya 2 tahun di Maroko. Imamnya mazhab Maliki. Saya mazhab Syafi'i. Boleh. 4. Faza Travel Palembang. Apa boleh membuka jasa porsi tabungan haji dengan memberikan skema jamaah membayar angsuran? Ini sama dengan berangkat dengan utang. Syarat yang pertama, ada yang diharapkan pembayarnya. Syarat yang kedua, jangan sampai riba. Jadi pakai porsi bank syariah. Kalau cukup 2 syarat ini, maka boleh. Kalau tidak cukup 2 syarat, maka jangan pakai. Pakai bank konvensional, jangan. Tidak ada yang bisa membayarnya, jangan. Jangan membatasi ibadah hanya pada haji dan umroh saja. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Masuk surga dari pintu babus sholah, dari pintu babul puasa, dari pintu babul rayyan karena puasa, dari pintu babul jihad karena jihad, dari pintu babul sodakoh, dari pintu babul kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dari semua pintu insyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kultum singkat, tausiah, tanya jawab. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini, semua kebaikan kita peroleh ini, kita mohon kepada Allah dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wa fi qulubina. Tanamkanlah sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang ikhlas beramal hanya karena Engkau semata ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Berikan kami singgasana, berikan kami naungan, berikan kami tempat berteduh di bawah sana singgasana arasy yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana. Sebagaimana kami sudah berbuat baik, berada di tempat yang baik, beramal dengan baik, hati kami baik hari ini, berikan kami istiqamah dalam kebaikan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari umrah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba.
Wala maridhan illa syafaitah, saudara kami yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan anak keturunan soleh solihah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Allah mahfaz abna'ana wa banatina, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari riba, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Waqtim bis salihati amalana, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, matikan kami, masukkan kami ke surga bersama iman, bersama saudara-saudara kami orang beriman. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fil madinatil munawwarati, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.